Tuh, coba mungkin dijelaskan sedikit Bang Radit dari awal investasi umur 21, Mhm. ini aset kelas apa aja sih yang dipakai untuk ke sana? Kalau buat dana pensiun udah pasti saham sih, Oke. kalau buat dana pensiun. Portfolionya berapa persen waktu itu pas awal mulai untuk bisa ngumpulin dana pensiun pertamanya? Cara gua adalah tujuan keuangan gua itu gua cocokin sama instrumennya. Jadi kalau misalnya gua mau liburan tahun depan, ya pasti gua di RDPU. Ya. Kalau misalnya gua mau ganti mobil, ya mungkin ke obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Nah kalau di dana pensiun waktu itu termasuk mungkin salah satu komponennya dana pendidikan tadi, karena kan sekolahnya juga masih di atas 10 tahun ya waktu itu gue ngitungnya. Itu masuknya memang di aset kelasnya di saham. Berapa persen Bang di saham waktu itu? Untuk dana pensiun, 100%. 100%. Oh, jadi Bang Radit tuh pos-posin aja dana pensiun 100% saham, mau ganti mobil misalnya pakai yang pendapatan Mm-mm. tetap dan money market tuh pakai buat yang short term gitu ya. Iya, artinya makanya gue nggak bikin komposisi aset gue segini, makanya obligasi harus berapa persen apa segala macam. Gue nggak bikin komposisi itu. Gue sesuai dengan tujuannya. Artinya Oke. gue nggak ngitung gitu. Ini berapa persen di saham, berapa persen obligasi. Nah, pemikirannya kan kenapa ke situ Bang? Kadang kebanyakan Hmm. orang mau bikin satu portfolio, oke ini kita kuncinya kan aset alokasi kan. Hmm. Ini aset alokasi yang sesuai dengan preferensi resiko, misalnya mau balance, mau lebih kita tilt ke saham. Kenapa harus dipos-posin ibaratnya mental accounting begitu Bang? Kenapa nggak satu pot? Iya, itu kan karena Vanguard juga punya tuh. Ya, Dia punya. ETF yang Yes. mendekati pensiun dia makin banyak Makin ke gede obligasi bisa kan? iya. Ke obligasi. Iya bener. Gua Target dated funds apa namanya. namanya? Target dated fund. Target Date Funds. Kenapa kayak gitu? Karena pertama gue diajarinnya dari awal kayak gitu. Gue belajarnya juga kayak gitu dan buat gua itu menjadi masuk akal karena uang itu gua kaitkan sama tujuan investasinya. Oke. Jadi buat gue tuh jadi lebih masuk akal gitu. Uang tuh harus punya tujuan buat gue. Kalau enggak, nanti gue ngawang jadinya. Oke, dengan risk profile gue, makanya obligasinya aturan 30%. RDPU-nya harusnya 10%, sisanya saham. Dengan risk profile, biasa kan kayak gitu kan. Ya. Risk profile-nya ini berarti asset allocation yang dibagi-bagi gitu. Tapi kan tujuannya jadi gue nggak tahu gitu. Apa sih maksud gue? Kalau misalnya gini, kenapa nggak tujuannya misalnya let's say Bang Radit tadi mau ada short term dan lain-lain. Hmm. Kalau misalnya ini Ray Dalio kan bilangnya punya fondasi dulu tuh biasanya. Iya, Jadi iya. misalnya punya money marketnya 5 tahun lah buat hidup, emang panjang banget gitu. Nah kalau ada kebutuhan apapun ngambilnya dari sini. Abis itu baru mulai main gamenya bikin portfolio. Kenapa nggak begitu? Nah, kan sama berarti. Gue punya dana darurat yang mungkin ada di RDPU atau deposito. Tujuannya buat dana darurat, which is pengkalinya terserah, mau 6 atau Ya. setahun. Baru uangnya sesuai tujuan-tujuan lagi kan. Oke, Jadi kan sama aja tujuannya. sebenarnya. Oke. Kan Ray Dalio juga punya yang all weather. Ya, itu udah bisa dibeli sekarang, ETF udah ada. Oh ya, Iya. Dia bikin tuh buat publik sekarang. iya yang all weather itu kan. Iya. Always tikernya. Nah itu kan maksudnya ya sama aja sih, sebenarnya sama aja. Cuman gue tuh lebih seneng ketika gue tahu uang ini tujuannya, gue ngerti gitu posnya gitu. Oke, paham. Karena buat gue investasi itu, personal finance itu harus semasuk akal mungkin. Ya. Nah buat gue itu masuk akal. Oke, paham. Ngerti gak sih maksud gue? Paham. Ya gitu sih. Nah, untuk kalau misalnya waktu itu kita mungkin ngomong untuk dana pensiun berarti mostly 100% berarti tiltnya ke saham ya. 100% equity portfolio itu kita nggak ngomongin lah, kita nggak ngomongin ticker di sini dan lain-lain. Cuman thought proses dalam investasi apa? Apakah Bang Radit penganut John Bogle kita pure indexing? Apakah Bang Radit waktu itu untuk ngumpulinnya oke stock picking sedikit-sedikit